Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Iin Hindasa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 2501 0911 2962. Bidang studi sejarah kebudayaan Islam. Pada hari ini, 14 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Al-Munawar, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 7 dengan materi latar belakang berdirinya Khulafaur Rasyidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Satu kali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Marilah kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baiklah, kita mengabsen dulu. Ade Mutiara, Alipa Jahra Rahayu, Alipi, Anissa Lestari, Arifa Lailatul Faroha, hadir. Asmi Azkia, Astri Ramadhani, Ajahra Putri Raisabila, ya hadir. Cahya Nurlaila, hadir. Denisha Anggraeni, Dinda Riani, Hanifah Zakiyah Azahra, Ila Rahayu, sakit. Kesha Antasha, Memei, Mila Nur Azizah, hadir. Miskatur Rohmah Ramadan, Nadira Araya Sugiyarti, Najwa Komastul Aminah, sakit. Yang sakitnya apa? Demam. Naila Rifatul Azizah, hadir. Rahma Azfiatun Nisa, Respi Maulani, Rubia Nur Anissa, hadir. Salah Salsalidinilah Tamam, hadir. Sinta Nabila Nurrohmah, Siti Masrifah, sakit. Siti Tiara Agustin, Jalsa Fitriani,
Jian Zaini hadir ya. Alhamdulillah. Yang hadir alhamdulillah. Tapi 3 orang ya yang tidak hadir dikarenakan sakit. Semoga yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai belajar, kita periksa dulu kerapihan. Coba berdiri. Bajunya disiapkan. Duduk kembali. Lihat ke samping, ke depan. Takut ada sampah. Dipastikan setiap di lingkungan sekitar kita bersih supaya mendukung kepada kenyamanan pembelajaran hari ini. Sudah? Baik, kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran nilai, pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibroh dari peristiwa-peristiwa bersejarah, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Selanjutnya silahkan simak video ini. Simak dengan cermat. Simak dengan cermat.
Baiklah, di sini siapa yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Tidak ada yang tahu? Tidak. Baik. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa berasal dari kata al-khulafa. Al-khulafa itu jamaknya dari al-khalifah yang artinya adalah pengganti. Ar-Rasyidin, kalau Ar-Rasyidin jamaknya dari kata ar-rasyid. Ar-rasyid itu yang artinya yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Itu Khulafaur Rasyidin menurut bahasa. Sekarang ada Khulafaur Rasyidin menurut istilah. Kalau Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Paham? Lanjut. Baik, kita mulai ke materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 8 Juni 603 Masehi. Di saat itu umat Islam mengalami kekosongan kepemimpinan. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, semua sahabat merasa kebingungan menentukan siapa yang pantas menjadi pengganti Rasulullah. Setelah berunding bermusyawarah, ada paham-paham yang mengedepankan diantaranya di saat situasi politik umat Islam tidak stabil, di saat umat Islam kehilangan figur seorang pemimpin, dikarenakan Rasulullah tidak mewariskan atau mewasiatkan siapakah yang pantas untuk menjadi pemimpin, maka ada beberapa kelompok yang merasa berhak memimpin negara Islam menggantikan Rasulullah. Jadi maka timbullah beberapa kelompok yang merasa berhak memimpin negara Islam menggantikan Rasulullah. Manakah kelompok-kelompok itu? Satu, yaitu kelompok Muhajirin. Kelompok Muhajirin mencalonkan Abu Bakar Siddiq. Alasan apa? Karena Abu Bakar Siddiq pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Itu alasannya kaum Muhajirin mencalonkan Abu Bakar karena yang lebih pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok kedua adalah dari kaum Ansor. Kelompok Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Karena apa? Karena dia mewakili masyarakat Madinah yang membantu Rasulullah sehingga Islam berkembang. Jadi kenapa kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah? Karena merasa punya berjasa. Karena Sa'ad Ubadah benar-benar membantu perjuangan Rasulullah ketika Rasulullah di Madinah. Kelompok ketiga yaitu keluarga dekat Rasulullah. Keluarga dekat Rasulullah mencalonkan Ali bin Abi Thalib
Karena apa? Ali bin Abi Thalib masih keluarga Rasulullah. Nah, dari perselisihan itu barusan dijelaskan, maka timbullah 3 kelompok, yaitu kelompok Muhajirin, kelompok Ansor, dan keluarga Rasulullah. Siapakah yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu? 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 5. Ali bin Abi Thalib. Itu yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Jelas yang Ibu sampaikan? Jelas? Bisa paham? Sekarang Ibu akan menguji sampai di mana pemahaman kalian semua tentang apa yang telah Ibu jelaskan. Tulis ya. 1. Coba jelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Tulis. Coba jelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Kedua, jelaskan latar belakang terpilihnya Khulafaur Rasyidin. Jelaskan latar belakang terpilihnya Khulafaur Rasyidin. Ketiga, sebutkan kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Keempat, sebutkan siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Siapakah yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Kelima, bagaimana situasi umat Islam setelah Rasulullah wafat? Coba jelaskan isi, soalnya isi. Itu.
Sudah? Mati lah. Sudah? Udah? Sudah belum? Sudah semuanya? Coba nomor 1. Coba jelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Siapa yang bisa? Yuk. Tuh. Nomor 2, jelaskan latar belakang terpilihnya Khulafaur Rasyidin. Yuk, siapa yang bisa? Salsa? Jelaskan latar belakang terpilihnya Khulafaur Rasyidin. Ayo. Siapa lagi? Jelaskan latar belakang terpilihnya Khulafaur Rasyidin. Siapa lagi?
Dan kaum Muhajirin mencalonkan Abu Bakar karena beliau pernah menggantikan sebagai Ya, udah. Jadi latar belakang terpilihnya Khulafaur Rasyidin adalah dimulai dengan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, sebutkan kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Siapa? Ya. Keempat, sebutkan siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Semua jawab. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Betul. 5. Bagaimana situasi umat Islam setelah Rasulullah wafat? Siapa? Ayo, yang bisa? Ya, betul. Alhamdulillah ya. Semuanya bisa menjawab soal yang diberikan oleh Ibu. Sekarang dilanjutkan dengan soal LKPD. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih semangat? Masih. Semangat! Semangat! Bagus ya. Masih semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5 3 kali. Nah, masih konsentrasi. Siap, sekarang diberi lembaran LKPD. Dari sudah semuanya? Sudah kebagian? Coba cermati gambarnya. Yang tadi jelaskan. Yang tadi yang
Yang dijelaskan tadi. Yang dijelaskan tadi. Sudah semuanya? Udah. Udah. Is. Menyimpulkan materi pada hari ini yaitu tentang asal-usul berdirinya Khulafaur Rasyidin. Itu siapakah yang termasuk Khulafaur Rasyidin tadi? 1. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, maka yang pertama menjadi pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Gitu ya. Sekarang Ibu mau
tanya dulu bagian manakah dalam materi ini yang tidak dimengerti atau sulit dipahami. Siapa? Ada yang sulit? Menurut saya yang paling sulit itu saat kita menentukan latar belakang laporan ini. Ya. Bagaimanakah langkah kita ketika kita tidak memahami apa yang materi Ibu sampaikan? Nah. It's time to begin the 7th lesson. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Ya. Akan lebih sungguh-sungguh dalam belajarnya. Ya, betul. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah dilakukan? Terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran dari awal sampai akhir, pelajaran SKI ini alhamdulillah selesai. Semoga dengan penyampaian yang telah Ibu berikan menambah kesemangatan atau memotivasi kalian untuk lebih giat belajar dan lebih rajin mencari informasi-informasi tentang sejarah Islam, perjuangan Islam. Baiklah, sebagai penutup kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Rabbil alamin wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.